Nah, kata Nabi, besok di hari kiamat ada orang yang membawa pahala sebanyak gunung Tihamah. Banyak sekali. Dan pada saat pahala itu dibawa di hadapan Allah, tiba-tiba semua pahala itu habis, berubah menjadi debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah kana wa lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah di hari Jumat yang baik ini kita memohon kepada Allah kebahagiaan, kebaikan dan keselamatan, dan memperbanyak amal-amal soleh. Moga-moga kita semua tercatat sebagai hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Sebelum kajian dimulai, seperti biasa saya mengajak untuk membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, dan bersalawat 3 kali. Moga-moga Allah meridhai dan merahmati kita semua. Amin. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Moga-moga yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Moga-moga yang berzikir kepada Allah dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya, digugurkan dosa-dosanya, diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Ta'ala, dilindungi dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk Allah lainnya. Moga-moga yang bersalawat kepada Nabi telah kita semua mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Moga-moga dengan rahmat Allah kita semua menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak. Dan selalu kita mensyukuri nikmat Allah, karena dengan nikmat Allah inilah kita bisa dimudahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang besar yang diberikan Allah kepada mereka yang masih hidup adalah dimudahkannya mereka beramal saleh. Saya ulangi, karunia nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada mereka yang masih hidup adalah dimudahkannya mereka bisa beramal saleh. Karena tidak semua yang hidup bisa beramal saleh. Sama-sama hidup, tapi ada yang hatinya mati, ada yang hatinya hidup. Ada yang hatinya selamat, ada yang hatinya tidak selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita berada di akhir zaman di mana keimanan banyak sekali yang bertumbangan. Ada yang sore harinya beriman, pagi harinya sudah kafir kepada Allah. Ada yang sore harinya beriman, besok paginya juga sudah kufur, atau semuanya. Ada yang siangnya beriman, malamnya sudah kufur. Ada yang malamnya beriman, besoknya sudah kufur. Jadi keimanan itu sangat mudah lepas dari diri seseorang. Dan inilah peristiwa yang akan banyak terjadi di akhir zaman. Betapa sulitnya untuk mempertahankan keimanan. Dan iman itu selalu diperjuangkan. Bisa naik karena taat, bisa turun karena maksiat. Saya ulangi ya. Iman itu bisa naik karena taat, turun karena maksiat. Dan iman itu letaknya di dalam hati kita, ditampilkan dalam akhlak perbuatan kita, dan ditegaskan dengan lisan kita.
maka orang itu beriman dengan sempurna. Tidak hanya hatinya, tapi juga dalam sikap perilakunya. Dan Allah sudah berfirman, Subhanallah wa man ahsanu minallahi siwa. Celupannya Allah, siapakah yang lebih baik celupannya selain daripada Allah. Artinya jika orang itu sudah diwarnai dengan warnanya Allah, dicelup dengan hidayahnya, maka insya Allah luar dan dalamnya sama. Lesannya dia mengaku beriman, hatinya membenarkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Saya ulangi ya, orang yang beriman itu akan dibenarkan dalam hatinya dan diikrarkan dalam lisannya dan dibuktikan dengan amal perbuatannya. Dan iman itu mencakup 6 hal yang kita semua tahu tentang rukun-rukunnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Dan inilah konsep keimanan seseorang. Maka tidaklah dikatakan beriman jika 6 ini tadi tidak diamalkan. Ada orang yang tidak percaya dengan takdir, maka dia udah keluar dari keimanan. Meskipun satu dia tidak mempercayai, berarti dia udah gugur keimanan. Karena yang namanya rukun itu harus dikerjakan secara berurutan dan tuntas dari awal sampai akhir. Contoh, kalau kita wudhu, ada namanya rukun wudhu. Diawali dengan niat, kemudian membasuh telapak tangan, kemudian sambil membaca bismillah, kemudian kita berkumur sambil istinsar, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan seterusnya. Coba jika kita berwudu satu aja ditinggalkan, apa yang terjadi? Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, dia berangkat sholat, kira-kira sholatnya gimana? Tidak sah. Maka jika ada satu rukun yang ditinggalkan, tidak sah. Sama dengan kita sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan ada rukun yang harus semua dikerjakan. Ada yang tidak dilakukan, maka juga sholatnya tidak sah. Begitu pula dengan rukun iman, ada 6. Jika tidak dipercayai semua, tidak diimani semua, satu aja dia sanksi, satu aja dia tidak mau beriman kepadanya, maka sudah gugur keimanannya. Karena tidak sah. Dia tidak percaya dengan hari kiamat, maka imannya gugur, tidak sah. Dia nggak percaya dengan adanya takdir, tidak sah. Contoh, ada orang yang nggak percaya takdir. Ada yang bilang bahwa Allah itu baru mencatat tentang apa yang dikerjakan manusia saat mereka telah melakukannya. Saya ulangi ya. Ada orang yang percaya yang namanya takdir itu jika sudah dikerjakan baru itu takdir. Artinya apa? Allah baru mencatat apa saja yang akan dikerjakan manusia. Gampangnya, Allah itu tidak tahu apa yang akan dikerjakan manusia. Habis ini kita ngapain, Allah tidak tahu. Maka pada saat habis ini kita ngapain baru dicatat. Nah, ada orang yang tidak percaya dengan takdir, karena takdir sesuai dengan sunnah adalah apa saja yang akan terjadi sudah tertulis. Allah pernah menciptakan makhluk yang namanya al-qalam. Apa itu? Pena. Allah menciptakan al-qalam, pena, dan sebagian ulama sependapat bahwa makhluk ciptaan Allah pertama itu adalah pena. Saya ulangi ya. Allah kan al-khaliq ya, maha pencipta. Sebelum ada semua makhluk ya Allah saja. Laisa kamisli syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan yang lainnya. Kalau jika ada yang bertanya apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali, maka jawabannya sebagian ulama mengatakan al-qalam, yaitu pena. Dan setelah pena ini diciptakan oleh Allah, maka Allah perintahkan kepada pena, tulislah.
Kemudian pena ini bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang akan aku tulis? Maka Allah mengatakan, tulislah semua kejadian hingga hari kiamat. Dan itu sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun yang lalu, dan semua catatannya tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz. Sehingga apapun yang terjadi hingga hari kiamat semua sudah tertulis. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Bahkan hubung kait antara satu dengan yang lain, semuanya juga sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Artinya Allah Maha tahu. Dan semua ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Karena sudah apa tadi? Tertulis. Dan tidak ada manusia yang tahu tentang ketetapan-ketetapan tersebut. Masih ingat dulu pelajaran kita di masa lalu tentang bagaimana Allah meniupkan ruh kepada seorang manusia, janin. Pada saat umur 4 bulan atau 120 hari, malaikat diperintah oleh Allah, tiupkan ruh kepadanya dan tetapkan kepadanya 4 hal. Tentang rezekinya, tentang apa? Halo? Rezekinya, ulangi, rezekinya, terus umurnya, bukan jodohnya ya. Mesti keliru kalau jodoh ya. Rezekinya, umurnya, amalnya, dan nasibnya. Saya ulangi, yuk bareng-bareng yuk. Rezekinya, umurnya, amalnya, nasibnya. Jadi Allah sudah menetapkan setiap manusia yang diciptakan 4 hal ini. Sekarang pegang dada masing-masing, ulangi kata-kata tadi. Allah sudah menetapkan apa? Rezekinya, apalagi umurnya, apalagi amalnya, apalagi nasibnya. Kalau kita udah pukul dada kita, berarti kita udah dijamin rezekinya, sudah ditetapkan umurnya, sudah ditentukan amalnya, dan juga sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala nasibnya nanti, baik atau buruknya. Pertanyaannya, ada nggak yang tahu berapa banyak rezekinya? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu berapa jatah umurnya? Nggak ada yang tahu. Apa saja amal atau pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukannya? Nggak ada yang tahu. Bahkan nasibnya besok ahli surga atau neraka juga tidak ada yang tahu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada manusia yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Kecuali Allah izinkan Jibril alaihissalam memberitahu tentang segala sesuatu. Bahkan kematian pamannya Abu Thalib dalam kondisi dalam keadaan kafir, Rasulullah juga nggak tahu. Kalau akhir hidup pamannya dalam keadaan kafir kepada Allah, Rasulullah juga nggak tahu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tentang ketentuan ini harus selalu kita fahami bahwa ternyata Allah Maha tahu tentang segala sesuatu dan semua sudah ditetapkan. Tapi ada sebagian orang yang nggak percaya dengan takdir, bahkan mungkin tidak percaya kalau Allah itu sudah menentukan segala-galanya. Padahal kita semua tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Maka tugas kita adalah beramal soleh, beribadah kepada Allah, memilih jalan yang baik dan benar. Insya Allah semua akan membawa kepada nasib yang baik, dan semua kembali kepada diri kita masing-masing. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya ulangi ya, tentang hal ini penting banget. Hari ini tentang rukun iman 1-6 ini, banyak orang yang tidak mengerjakannya dengan maksimal. Saya ulangi ya, tidak mengamalkannya, tidak mengerjakannya dengan maksimal. Bahkan sebagian diingkari, ya tadi nggak percaya dengan adanya kiamat, nggak percaya dengan adanya takdir. Bahkan ada yang mungkin sudah mendahului takdir. Apa? Aku ki balungan kere, kapa-kapa ora bakal sugih. Lu kok ngerti?
Padahal Allah menciptakan dia, tidak pernah dikasih tahu, bahkan malaikat gak pernah memberitahu. Fulan, sekeras apapun kamu kerja, gak bakalan kamu kaya. Ada gak yang pernah diberitahu begitu? Ya gak ada. Ada gak yang diberitahu juga, udahlah kamu gak usah kerja keras-keras, duduk aja, tetap kamu akan kaya. Omong catahmu kaya, gak ada yang tahu. Tapi ada orang yang putus asa sampai mengatakan, saya ini memang ditakdirkan jadi orang bejat. Saya ini memang ditakdirkan jadi orang miskin. Saya ini memang ditakdirkan jadi orang yang sesat. Saya ini ditakdirkan jadi ahli neraka. Duh, kok ngerti gitu loh. Padahal tidak ada yang tahu sama sekali. Maka jika kita beriman kepada Allah, ya sudah, total. Kita yakin kepada Allah dan husnudzan kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terhadap hari kiamat pun juga demikian, banyak orang-orang yang tidak percaya adanya kiamat. Kalaupun dunia ini hancur, hanya bumi ini saja yang hancur. Planet lain gak hancur. Planet Mars gak hancur, apalagi Pluto gak hancur. Konon katanya hanya dunia dan bumi ini saja yang hancur. Makanya mereka berlomba-lomba ingin keluar angkasa. Kalau nanti dunia hancur, mereka tetap selamat, bikin populasi di sana. Ini orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Sampai mereka tidak percaya dengan adanya akhirat. Nggak percaya adanya surga, neraka. Nggak percaya adanya siksa kubur. Maka kalau ada orang yang ngomong tentang akhirat, ngomong tentang surga, neraka, dikatakan, lu hanya cuman dongeng aja. Emang kamu pernah ke sana? Orang-orang semacam ini nggak percaya adanya surga, wong orangnya belum pernah ke surga. Nggak percaya ada neraka karena orangnya juga belum pernah ke neraka. Apalagi cerita tentang siksa kubur. Emang kamu pernah ke alam kubur, tahu mereka disiksa? Nah, ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Karena kita tidak perlu membuktikan harus ke surga, ke neraka dulu. Karena Allah mengutus yang namanya para Nabi dan Rasul yang menyampaikan semua tentang hal tentang kehidupan akhirat. Kalau mereka nggak percaya akhirat, berarti nggak percaya sama siapa? Halo? Ya nggak percaya sama Nabi dan Rasul toh, yang menyampaikan mereka. Dan kalau nggak percaya sama Nabi dan Rasul, berarti nggak percaya dengan namanya Jibril. Karena Nabi dan Rasul itu menyampaikan juga dari Jibril alaihissalam yang membawa pesan-pesan itu. Dan Jibril dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Maka kalau nggak percaya akhirat, ya berarti nggak percaya sama Nabi, nggak percaya sama malaikat, nggak percaya sama Allah Ta'ala. Gugurlah sudah keimanan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus berhati-hati. Jangan sampai tergelincir sehingga kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka apabila iman kita kuat, maka insya Allah niscaya hidup kita akan bahagia. Yang kedua, hidup kita akan tenang. Yang ketiga, hidup kita akan berkecukupan. Yang pertama, kita akan bahagia. Lawannya bahagia apa? Sengsara. Kita nggak akan sengsara karena kita beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada zat yang maha menguasai segala-galanya, yang maha kaya, maha kuat, maha hebat, Allah Ta'ala. Yang kedua, kita akan senantiasa dengan beriman kepada Allah Ta'ala ini berkecukupan. Allah akan selalu cukupi kita. Kita akan dicukupi oleh Allah Ta'ala, dijamin oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang itu beriman di mana saja dan kapan saja, ingat tentang hal ini, insya Allah hidupnya tenang. Hidupnya tenang, gak akan kemerungsung, gak akan bingungi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah di zaman Nabi SAW. Seorang sahabat bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Punya anak namanya Malik. Auf bin Malik. Auf ini anaknya Malik. Nah, Auf ini punya anak dikasih nama Malik juga. Jadi bapaknya Auf ini namanya Malik, anaknya Auf namanya Malik. Jadi Auf bin Malik punya anak namanya Malik.
dan beliau ini sudah tua. Tiba waktunya Rasulullah SAW untuk mengajak kaum muslimin, para sahabat untuk berperang. Kebetulan beliau ini tidak bisa berangkat karena sudah uzur, sudah tua. Maka yang berangkat perang adalah anaknya yang bernama Malik. Malik ikut berperang bersama Rasulullah dan para sahabat. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu. Selesai perang dan mendapat kemenangan, Rasulullah pulang bersama kaum muslimin. Auf bin Malik ini menunggu kedatangan anaknya. Menjelang sore tidak ada kabar berita, bahkan tidak ada keberadaan Malik anaknya. Yang lain sudah pada pulang, kok Malik tidak pulang? Menunggu sampai hampir sore. Kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bukankah Malik anakku pergi bersamamu ya Rasulullah, berangkat berperang? Apa yang terjadi dengannya ya Rasulullah? Karena sampai hari ini, sampai sekarang ini dia belum balik, belum pulang, padahal yang lain sudah pulang. Auf bin Malik ini bertanya kepada Rasulullah tentang keberadaan anaknya, kira-kira syahid atau ditawan atau bagaimana, karena nggak pulang, nggak ada kabar. Rasulullah SAW juga tidak tahu keberadaan Malik. Dan Rasulullah berpesan kepada Auf bin Malik, ya Auf bin Malik, pulanglah dan kabarkan kepada istrimu untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Suruh membaca kalimat apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak memberi jawaban apakah Malik ini ditawan, apakah Malik ini syahid, gak ada kabar, malah disuruh pulang untuk berzikir kepada Allah. Akhirnya Auf bin Malik pulang. Ini namanya orang beriman. Ini kelasnya orang beriman. No debat, no ngeyel, dan tidak menanyakan alasan kenapa ya Rasulullah kok malah kami disuruh zikir. Enggak, sami'na wa ta'na. Suruh pulang, suruh zikir, bahkan suruh ngajak istrinya ikut berzikir. Pulanglah Auf bin Malik ini. Ditanya sama istrinya setelah sampai rumah, gimana kabarnya dari Rasulullah SAW? Ya istriku, kita diperintah oleh baginda Nabi untuk membaca sebanyak-banyaknya kalimat la haula wala quwwata illa billah. Dan apa kata istrinya? Wahai suamiku, jika itu memang perintah dari Rasulullah, Rasulullah pasti benar. Dan yang diperintahkan pasti benar. Artinya disuruh begitu insya Allah benar. Karena yang menyampaikan adalah Rasulullah, orang yang benar. Punya istri yang kayak gini istimewa. No debat, no ngeyel. Kalau mungkin istri sekarang ya pulang gak bawa hasil, lu piye to ki? Kon nakoke kabari Malik malah kon zikir gitu piye to Nabi ki Mas. Balik nek mungkin salah Mas. Balik. Takokin nek. Ndak, langsung juga samina wa ta'ala. Udah. Akhirnya mereka berdua duduk dan berzikir, membaca sebanyak-banyaknya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Berdua mereka berzikir terus. Hingga menjelang maghrib, tiba-tiba pintu rumah diketuk. Setelah dibuka, ternyata Malik bin Auf ini sudah berada di depan pintu. Senangnya luar biasa Auf bin Malik karena anaknya kembali dengan selamat dalam keadaan sehat. Dan yang mengejutkan, Malik ini ternyata datang membawa beberapa ekor kambing, segerombolan kambing ikut sama dia. Ditanya sama Auf bin Malik, ya Malik, kenapa kamu tertinggal dengan rombongan Rasulullah SAW? Wong yang lainnya tadi siang sudah pada pulang, kamu malah belum. Gitu. Apa kata Malik? Ya bapakku, sesungguhnya aku tidak tertinggal dari Rasulullah. Sesungguhnya aku ditawan oleh musuh. Kakiku dirantai, tanganku dirantai. Aku tidak bisa lepas. Aku gak akan bisa lepas. Dan menjelang maghrib tiba-tiba, ya menjelang sore itu sudah maghrib, tiba-tiba
ikatan rantaiku ini mengendor. Ikatan rantai yang di kaki mengendor, yang di tangan mengendor. Dan alhamdulillah aku bisa melepaskan diri dari ikatan rantai itu. Setelah itu aku bisa keluar, dan pada saat aku keluar itu segerombolan kambing mengikutiku. Dan akhirnya aku sampai di hadapanmu. Kaget Auf bin Malik, "Ya Malik, bukankah tempat perang itu jauh dari sini? Kenapa kamu bisa sampai di sini dengan cepat?" Apa kata Malik? "Wahai bapakku, sesungguhnya aku ke sini dengan kambing-kambing ini dibawa oleh para malaikat." Masya Allah. Jadi kejadian ini luar biasa. Ternyata Malik ini cepat bisa sampai ke rumah, padahal dalam kondisi yang mepet waktu itu bersama rombongan kambing ini dibawa oleh malaikat. Insya Allah. Kemudian pagi harinya, karena itu langsung malam, pagi harinya Auf bin Malik bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dan pada saat berjumpa dengan Nabi SAW, Rasulullah sampai langsung mengatakan, belum ngomong, belum cerita, Rasulullah udah ngomong, "Ya Auf bin Malik, bergembiralah karena anakmu sudah pulang." Dan Allah menurunkan firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan inilah yang terjadi dengan Auf bin Malik, karena dia sami'na wa ta'na kepada Rasulullah, istrinya pun juga sami'na wa ta'na, iman mereka kepada Allah dan Rasulnya luar biasa, maka Allah berikan. Tidak hanya Malik pulang dengan sehat sempurna, juga diberi rezeki berupa apa? Kambing. Masya Allah. Dikasih jalan keluar dan dikasih rezeki, jalan keluar yang tidak disangka-sangka dan rezeki yang banyak luar biasa. Karena Auf bin Malik dan istrinya ini orang yang sangat beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Mereka mendapatkan perintah dari Nabi langsung kerjakan. Sami'na wa ta'ana. Dan apa hubungannya kalimat la haula wala quwata illa billah ini dengan Malik yang tidak pulang? Ya tidak ada hubungannya. Segampangannya nggak nanya, "Ya Rasulullah, wong saya itu nyari Malik, kok malah suruh berzikir? Emang bisa?" Enggak mungkin mengatakan demikian para sahabat. Langsung sami'na wa ta'ana. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah ini sebuah rahasia yang sesungguhnya hikmah di balik peristiwa ini. Barang siapa yang kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu, perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan pernah kejadian beberapa orang yang mengamalkan hadis ini, sunnah ini, beneran terjadi. Pernah seorang anak hilang, bingung sudah cari kemana-mana, sampai lapor polisi nggak ketemu juga. Datang kepada seorang ustadz, dan ustadz ini mengajarkan satu amalan yang diambil dari kisah Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Akhirnya pulang, suami istri ini mengamalkan, membaca sebanyak-banyaknya kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan apa yang terjadi? Anaknya pun pulang. Dan saat pulang itu ditanggap kemana saja. Ternyata dia aslinya Semarang, terlantar sampai di Jakarta si anak ini. Padahal masih muda, masih kecil anaknya ini. Terbawa sampai ke Jakarta, dan sampai di Jakarta dia bingung, nggak punya saudara, nggak pegang HP, nggak pegang uang. Di sana lontang-lantung dia bingung. Sampai akhirnya ditanya, "Kenapa bisa pulang sampai ke sini?" Dan dia juga nggak tahu. Tiba-tiba ketemu orang, disuruh naik travel, udah dibayarin, sampailah ke rumahnya dia. Dan ternyata beliau ini setelah kembali menemui ustadznya, mengakui tentang kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena kalau orang sudah tawakal kepada Allah, bertakwa, beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena arti dari la haula wala quwata illa billah adalah kita memasrahkan diri kita,
kepada Allah, berikrar bahwa sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah Ta'ala. Ada di sini yang susah bayar utang? Nah, siapa yang bisa bayar utang? Ya, baca aja la haula wala quwata illa billah yang banyak, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Ta'ala yang memberikan. Kita punya hajat yang belum terwujud terkabul, baca sebanyak-banyaknya la haula wala quwata illa billah. Termasuk tadi kehilangan sesuatu. Jadi nggak usah datang ke dukun, Mbak. Barangku hilang, Mbak. Tulung di Terawang. Nggone ning ndi? Datang kepada dukun sudah jatuh kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Bahkan sholatnya pun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala 40 hari 40 malam. Siapa yang mendatangi dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Dan doanya juga tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah. Maka kalau kita sudah tahu tentang ilmu ini, ya amalkanlah sebanyak-banyaknya kalimat ini. Dan kata Nabi SAW, kalimat la haula wala quwata illa billah adalah perbendaharaan Allah yang besok akan diberikan kepada yang selalu berzikir ini di hari kiamat. Pahalanya luar biasa. Ibarat perbendaharaan itu sebuah harta, kekayaan yang akan diberikan Allah besok di hari kiamat. Maka Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita beriman, kita akan selalu bersandar kepada Allah Ta'ala. Habis itu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Berusaha, berikhtiar, bertawakal. Setelah berusaha, serahkan semua hasilnya kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita jaga keimanan kita di akhir zaman. Sehingga ada yang mengatakan keimanan di akhir zaman itu setipis kertas atau setipis tisu, gampang robek, gampang sobek, gampang rusak. Ada orang-orang yang beriman yang tadinya sangat kuat tiba-tiba hilang begitu saja. Kenapa bisa hilang? Bisa hancur karena kemaksiatan. Tadi ya kalimat di awal dan Nabi SAW yang menyampaikan, iman itu naik karena taat, turun karena maksiat. Iman itu bisa bertambah karena taat, berkurang karena maksiat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kelak di hari kiamat ada orang yang datang membawa pahala sebanyak gunung Tihamah, sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah ini di zaman Nabi SAW itu gunung yang paling besar. Gunung ini ada di Yaman, di negeri Syam. Bukan gunung di Arab Saudi, bukan gunung di Mekah Madinah, bukan gunung Uhud, tapi gunung ini namanya Tihamah. Dan gunung ini ada di negeri Syam, di Yaman. Bukan di negeri Syam ya, di negeri Yaman, bersebelahan dengan negeri Syam. Gunung ini sangat tinggi, sangat besar. Orang kalau pergi ke Yaman, ke Syam pasti tahu gunung ini karena saking tingginya, saking besarnya. Nah, kata Nabi, besok di hari kiamat ada orang yang membawa pahala sebanyak gunung Tihamah. Banyak sekali. Dan pada saat pahala itu dibawa di hadapan Allah, tiba-tiba semua pahala itu habis, berubah menjadi debu. Habis, tak tersisa, berubah menjadi debu. Kenapa ya Rasulullah? Karena orang ini bermaksiat kepada Allah di kala sepi. Jadi di kala sepi orang ini melakukan maksiat kepada Allah, maka semua amal soleh yang berpahala itu sebanyak gunung Tihamah itu hilang tak berbekas. Gara-gara maksiat yang dikerjakannya di kala sendirian. Hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah harusnya menjadi muhasabah untuk kita, menjadi peringatan untuk kita. Betapa banyak orang-orang yang mereka bersemangat beramal soleh manakala bersama dengan yang lain. Betul tidak? Saat ketemu orang lain amal solehnya naik. Kayak sekarang ini misalkan imannya naik, ketemu sama orang-orang, gak mungkin kita maksiat. Tapi pada saat kita lagi sendirian,
Apalagi di era sekarang, di zaman yang semuanya serba mudah, bahkan jendela dunia hanya bisa dibuka dengan sekejap mata, dengan handphone yang ada di tangan kita. Maka jempol kita pun bisa berselancar kemana-mana. Dan handphone kita ini bisa mendatangkan pahala, juga bisa mendatangkan dosa. Dan ada orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya, akhirnya terjatuh dalam maksiat, melakukan dosa-dosa di saat dia sendirian, di saat kamarnya terkunci, di saat dia tidak ada yang melihat, dan dia mengira tidak ada yang mengawasi, dia mengira tidak ada yang melihatnya. Akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi setelah dia keluar dari kamarnya, keluar dari rumahnya, dia terlihat orang yang banyak amal solehnya. Dia ya salat berjamaah, dia ya membaca Al-Quran, dia ya puasa Ramadan, dia juga mungkin berjalan di jalan Allah, mungkin dia mengkaji ilmu dan sebagainya. Tapi pada saat sendirian di mana orang tidak ada, dia melakukan dosa-dosa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah melindungi kita dari hal sedemikian. Amin. Allah jaga kita di saat ramai, Allah jaga kita di saat sepi. Maka barang siapa di saat sendirian dia takut kepada Allah, bahkan dia menangis karena takutnya kepada Allah, maka air mata yang menetes ini bisa memadamkan api neraka. Air yang menetes ini dari matanya memadamkan api neraka. Dan orang yang menangis karena takut kepada Allah saat sendirian, maka kelak akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berjuang, bersemangat untuk selalu berjuang, bertahan dalam keimanan di akhir zaman. Iman dalam saat kita ramai, iman dalam saat kita sendirian. Bersama yang lain kita semangat beramal soleh, sendirian pun juga semangat beramal soleh. Dan ini perlu kita usahakan terus, perjuangkan terus. Maka butuh semangat, butuh proses, butuh perjuangan. Jangan sampai pahala kita habis yang sebanyak gunung Tihamah itu gara-gara kita bermaksiat di kala sepi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir sebagai penutup, ulama mengatakan manakala kita melakukan dosa di saat sepi, ingat baik-baik kalimat penutup ini. Manakala kita melakukan dosa di kala sepi, maka lakukanlah amal soleh di kala sepi, agar Allah mengampuni dosa kita, mengganti dosa-dosa yang di kala sepi itu dengan pahala dan kebaikan yang banyak. Artinya kalau kita pernah melakukan dosa di kala sepi, maka carilah amal yang kita kerjakan di kala sepi. Artinya orang lain gak ada yang tahu. Dan sebaliknya kata ulama, barang siapa yang bermaksiat, berdosa di kala ramai, maka beramallah juga di saat sedang ramai. Paham maksudnya ya? Jadi pada saat kita pernah saat ramai-ramai, kita berdosa, kita bermaksiat. Contoh tadi malam kita tirakatan, ada karaoke dangdutan, ikut joget. Bahkan ikut nyanyi karaokean, dangdut koploan. Aduh, sudah benar-benar ngeri lah. Ikut saweran. Nah, itu dosa-dosa banyak itu. Dan dosa itu dilakukan di saat ramai, disaksikan orang banyak. Maka kita taubat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, iringi dengan kebaikan amal soleh. Yang amal soleh itu ditunjukkan juga di saat ramai. Misalkan kayak tadi, ada program bagaimana kita ingin sedekah membantu saudara kita yang sedang sakit, untuk biaya operasi atau penyembuhannya. Nah sedekah di saat ramai. Kita berani nih sedekah lebih banyak nih. Atau pada saat orang malas bangun subuh sholat ke masjid, kita ke masjid nih, tunjukin nih. Atau kita hadir di majelis ilmu, mencari pahala di sini, ramai ini. Artinya di saat kita bermaksiat di kala ramai, maka beramal solehlah juga di saat ramai. Manakala kita bermaksiat, berdosa di saat sepi, maka beramallah pula di saat kita sendiri.
Maka insya Allah moga-moga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah ganti dengan banyak pahala dan tercatat sebagai orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, mari bersama-sama kita bertahan dalam keimanan kita di akhir zaman. Di saat sepi maupun di saat ramai, tetap ingat kepada Allah Ta'ala, tetap menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus kita berusaha untuk membuat hidup kita lebih baik dari setiap harinya. Maka insya Allah hidup kita akan mulia di dunia maupun di akhirat sana. Barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.